Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hidup ini untuk berbahagia. Jadi kita harus berbahagia, selalu bergembira. Karena memang faktanya tidak ada yang harus kita risaukan sebetulnya. Kalau orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ketakutan itu konotasinya kepada hal yang belum terjadi masa depan, khawatir, sieun. Kalau yahzanun, kalau hazin, sedih, konotasinya itu ke kejadian yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang telah terjadi lah, sedih. Orang beriman tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Karena apa? Karena di antara ciri orang beriman seperti di surah Al-Anfal ayat 3, ayat 2-3 kalau nggak salah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Pastinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Non cek sunah nama ngarenyag gebeg. Ketika disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, dia bergetar hatinya. Jadi nutadina yang tadinya lagi sedih, lagi bingung, lagi apa istilahnya, galau lah. Ketika diingatkan nama Allah, bergetar. Kenapa harus galau? Kan ada Allah, nah itu. Kan ada Allah. Mengapa harus galau? Kan tidak ada sesuatu pun kejadian yang di luar kehendak dan kekuasaan Allah. Mengapa harus galau? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian apabila disampaikan, dibacakan kepada mereka ayat Allah, ayat nengoskeun ayat ya cek Allah nage kieu darak-dak nyarioskeun ayat, zadathum imana, imannya bertambah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, berserah diri. Ketika seseorang orang yang beriman diingatkan kepada Allah, lalu dia sangat kenal kepada Allah, sangat kenal kepada dirinya hanyalah makhluk yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa, datang ke dunia ini juga tidak membawa apa-apa, dan sadar ketika nanti kembali kepada Allah juga tidak akan ada yang dibawa. Sadarkan dirinya, ingat kepada Allah, kemudian dia tahu bahwa tidak akan terjadi kullu yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan ada yang terjadi kecuali yang telah dipastikan oleh Allah, maka dia berserah diri kepada Allah. Hilanglah segala galau, Pak. Rek naon sieun kuno perkara nu can kajadian, rek beureum, rek hideung, rek kumaha wae ge nu bakal kena ka diri ti Allah gitu. Berserah we ka Gusti Allah. Teu sieun leungitna naon, tidak ada ketakutan hilang apapun. Karena apa? Karena dia merasa tidak punya apapun. Apa yang dia miliki sekarang itu titipan, dan dia tahu satu saat itu akan tidak ada. Dari mulai harta, keluarga kan, semua, usia pun. Dan dia tidak takut. Karena apa? Karena ketika hilang, yang mengambil itu yang menitipkan dulu.
Wa ala rabbihim yatawakkalun, berserah weh buleud pasrah sumrah ka Gusti Allah, mangga nyangakeun Gusti da abdi mah teu gaduhna naon. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqo, orang yang punya kriteria yang barusan yang 3 itu mu'minuna haqqo, mereka orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum magfiratun, dijanjikan ampunan, wa ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Makanya ketika kita sering berzikir mengingat Allah plus dengan segala kesempurnaan sifatnya, kita akan sadar kelemahan diri. Kemudian ketika sering membaca ayat-ayat Quran bertambah keimanan, sering menemukan kejadian mengalami hal-hal yang tidak sesuai keinginan, jadi kenyataan teh jauh jeung lalamunan teh. Da ngalamun mah poe Jumaah teh boga duit, ai prakna mah kalah dibaeudan ku pamajikan da teu setor, asa jauh tina lalamunan teh kenyataan teh nya. Sering mengalami hal seperti itu baru sadar. Gini urang teh teu beleuweul naon-naon. Lepak dada wae teh da eueuhna naon. Hilanglah galau, sedih, makanya gembira, bahagia. Bahagia itu karena dia tahu bahwa apa yang dia terima itu sudah pas di Allah. Allah tidak akan zalim. Dan pada realitanya begitu, Pak. Kita sehat nih sekarang, petuangan, perut kenyang, kan, duit relatif lah besar kecil, punya bekal di rumah, punya keluarga sehat, dan kalaupun sakit kan wae da lain urang ieu bo pamajikan cenah geuring heukeun da pamajikan urang mah cager. Kadang jadi pikiran. Aya geus kudu dikumahakeun. Manya pamajikan nu geuring urang nu ripuh, kan pamajikan geuring mah antep heula. Ubarane urang meureunna. Sing bungah we urang mah, sing tumarima bungah. Gembiranya bukan ujub. Kan ada orang yang gembira merasa puas, merasa cukup, tapi ujub, merasa bahwa itu hasil keringatnya, hasil usahanya. Wah, takjub kepada dirinya sendiri, ujub itu teh. Wah, hebat, saya berada di puncak karir, duit, loba, harta, hebat. Dia kaget melihat dirinya sendiri. Otomatis ketika kaget melihat dirinya sendiri, dia lupa kepada Allah. Lupa, ujub sombong. Sekian banyak orang yang diambil kembali kepada Allah dalam keadaan seperti itu, naudzubillah. Jadi di antara fungsi pengajian itu adalah zikir. Kita berzikir kepada Allah, mengingat apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan zikir itu harus berbobot, harus benar-benar. Insyaallah janji Allah tidak akan sulaya, ya, tidak akan salah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ingin bahagia, teruslah mengingat Allah, mengingat Allah. Ya Bapak, siapa yang tidak punya rencana? Semua punya rencana, punya keinginan. Tapi kan tidak semua meyakini bahwa keinginannya itu bergantung ketentuan Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang tadi yang meyakini, maka mereka keinginan, tapi mereka yakin bahwa yang menentukan terjadi atau tidaknya Allah. Makanya keinginannya itu tidak menyiksa, Pak. Tidak, tenang, we. Itu ya, sebetulnya ini bukan untuk orang lain, ya, untuk diri sendiri sebetulnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah, janji Rasul ketika kita sanggup menghadiri pengajian ini yang harus membuat kita gembira. Gupirolahu qobla ayah tua, kan dalam hadisnya begitu. Maka akan diampuni dosa orang tersebut sebelum melangkahkan kedua kaki. Itu pahala yang paling besar sebetulnya, diampuni dosa. Karena seperti yang telah disampaikan, yang menghalangi kita dari rahmat Allah itu dosa kita.
Kita sering membelakangi Allah, sering apa istilahnya, tidak menghadap kepada Allah, hati kita itu yang menghalangi rahmat Allah. Padahal peringatan-peringatan, apalagi orang yang sudah diberikan panjang umur ya oleh Allah. Kan manusia mah begini Pak, fase ya, lahir bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, menikah, kan, menikah, punya anak, tua, meninggal, bayi, anak-anak, remaja, 3, 4 dewasa, 5 menikah, 6 punya anak, 7 menikah, tua, mati. Itu ada saran kalau kita ingin memperlambat sampai mati, kita harus kembali ke nomor 5 tadi. Itu agak memperlambat katanya. Usaha nikah dia. Itu kan kita ketika punya keluarga, punya anak, kasih sayang perhatian kepada anak, istri ya Pak. Nah itu sebetulnya ujian. Dan oleh Allah ketika kita diberikan umur panjang, diambil lagi. Anak mulai jauh kan, segara deh geus boga salaki, aya nu ngilu jeung salakina, masing-masing kan. Itu kita tinggal berdua lagi. Malah kadang-kadang biasanya wanita itu istrinya meninggal dunia misalkan duluan. Itu sebetulnya kesempatan Pak. Kesempatan itu. Kan lain kesempatan kembali lagi maksudnya. Bukan kembali ke nomor 5 lagi. Karena kalau kembali ke nomor 5, nomor 6 punya anak lagi. Jadi hese dewa. Lila karena maut nama bener nama. Tapi hikmahnya ketika kita sudah tua renta nih, kan biasanya yang walaupun orang kaya itu harta sudah dibagikan ke anak, terus dipisah-pisah, teken nucikal belah dia, karena takut nanti jadi rebutan kan. Ya, istri sudah meninggal duluan, harta sudah dibagikan, anak sudah pada jauh punya kehidupan masing-masing, tinggal kita sendiri. Biasanya orang yang dalam kondisi seperti itu, dia sudah tidak punya cita-cita keduniaan Pak. Tidak ingin naik karir, tidak ingin menambah rumah, karena memang sudah dibagikan. Paling dia menyisakan tanah sebidang lah untuk waragan kalau di Sudama, untuk biaya nanti. Itu sebetulnya idealnya. Ketika sudah kondisi seperti itu, tidak ada lagi yang harus dipikirkan sebetulnya. Tinggal siap-siap we ya mencek Sudama gerak titilep beberes rek berangkat, bisa aya nu tinggalin, bisa aya nya mudik lah. Pulang kampung kita akan kembali dan hiruk pikuk ramai mewahnya dunia ini akan ditinggalkan pileuleyan. Eta teh mencek Sudama sok sedih teh. Ibadah ka toler-toler nepi ka nyang hulu ngaler. Di tengah imah ngagoler tuh ja. Di ruruban di tarunguan logodor datang pasaran. Kita di rumah ini, di tengah rumah kita berbaring di tengah rumah, datang keranda tuh pasaran. Oh nunyeng cerikan sedih pacampur jeung waas, tapi setan mah mau puas teh lebok sama puas gitu. Aduh ya Allah. Saya pernah mendengar almarhum Abah Jaja Pak Ustadz waktu berceramah di rumah DKM, beliau sampai bersumpah, demi Allah semua akan mengalami ditinggalkeun maut ku jelema anu dipika cinta. Ya urang macan ngalaman ya meureunna nya tinggalkeun maut ku anak atawa ninggalkeun nu dipika cinta gitu. Dan realitas hidup itu Pak, itu dah kenyataan anak itu meninggalkan itu kejadian yang belum kita alami, kesenangan bayangan kesuksesan itu baru hanya hayalan dan harapan. Kalau sudah tua begini masih didina bobokan oleh dunia yang menipu lah tanda kutip, hebelegung meureun urang teh itu pan geus ngalaman hidup teh lila. Hayo we katipu kuduna hayo we katipu teh belegung teh gitu.
Jadi kondisi oleh Allah Ta'ala, kondisi seseorang dikembalikan lagi kepada sendiri, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, karena dia tahu umur tahu berapa hari lagi, tahu berapa bulan lagi. Itu sengaja Allah menginginkan sebetulnya semua orang itu, semua hamba Allah itu kembali kepada Allah, kepada rahmatnya, kembali kepada surga. Tapi kan pada faktanya tidak semua. Nah, kita kan umumnya pengajian, jarang pengajian anak muda apa jarang? Asli, jarang hese ngaji jeung budak ora hese ceritakeun naon atuh bangga. Orang-orang terpilihlah. Makanya pahala pengajian diampuni dosa itu pahala yang sangat besar. Tidak semua orang ingin mendapatkan itu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah hanya dengan kudrat iradat Allah, hanya dengan hidayah taufik dari Allah. Kita oleh Allah cukup ramah didiukeun di dia. Palebah materi masuk apa tidak, mengerti apa tidak lah, itu mah nomor 26. Nomor 26 itu. Da dina paham lagi poho deui sampai baraho.